Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada pertemuan pada video 1, 2, dan 3 yang telah saya sampaikan kepada Anda, bahwa pada kesempatan itu saya menjelaskan tentang orientasi umum filsafat, yang kemudian pada video kedua saya menjelaskan tentang fenomena ilmu, dan yang ketiga tentang filsafat ilmu, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang persoalan mengenai tentang studi Islam. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika kita mendiskusikan tentang studi Islam, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu, yakni pengertian studi Islam itu sendiri dalam dunia Islam. Eh, Secara kebahasaan bisa Anda lihat juga di situ bahwa studi Islam itu ya dari kata studies dalam bahasa Inggris, yang kemudian dalam bahasa Indonesia artinya kajian, atau juga bisa dikatakan sebagai penelitian ilmiah atau kajian, telahan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau berhubungan dengan Islam itu ya berhubungan dengan kaitannya dengan kajian atau studi tentang Islam. Namun demikian, sebelum masuk pada wilayah itu, saya ingin mengajak Bapak saudara-saudara sekalian bahwa Islam merupakan salah satu fenomena yang ada di dalam masyarakat kita, yang itu juga merupakan fenomena agama. Di dalam pengertiannya, agama itu sendiri adalah adin kalau dalam bahasa Arabnya, kemudian religion dalam bahasa Inggrisnya, kalau dalam bahasa Sanskertanya agama itu sendiri. Nah, dalam penjelasan sosiolog, dalam penjelasan ilmu sosial atau sosiolog maksud saya, eh, agama itu dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan manusia dengan dunia gaib, khususnya Tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan mengatur manusia dengan lingkungannya. Ini merupakan pengertian populer. Parsudi Suparlan, salah satu tokoh sosiolog Indonesia, juga menjelaskan bahwa agama adalah suatu sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasi dan memberi respon terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai yang gaib dan suci. Saudara sekalian, itu agama, dan beberapa pengertian yang lain bisa Anda baca secara lebih detail di dalam poin ini. Kemudian, bagaimana dengan Islam? Nah, saudara sekalian, ketika kita mendiskusikan tentang Islam, kita akan juga diakrabkan dengan istilah-istilah yang ada di sini. Ada Islam, ada syariat, ada wahyu. Islam itu secara harfiah artinya tunduk, patuh, atau menyerahkan diri kepadanya. Kemudian syariat itu merupakan sumber air yang dituju. Kemudian wahyu itu merupakan mempunyai arti isyarat, yang beri isyarat atau petunjuk. Nah, bagaimana dengan kaitannya dengan masalah Islam? Kalau yang tadi kita sempat menyebutkan studi, bagaimana dengan studi Islam? Nah, saudara sekalian, studi Islam itu sendiri, kalau kita membicarakan itu sebagai agama Islam, maka kita akan mendapatkan definisi agama Islam itu merupakan kumpulan perintah dan hukum-hukum yang berkaitan dengan kepercayaan, iman, dan ibadah, dan hubungan kemasyarakatan yang diwajibkan oleh Islam untuk diaplikasikan dalam kehidupan guna mencapai kemasyarakatan masyarakat. Ini agama Islam. Dan ketika kita mendiskusikan tentang agama Islam, kita memiliki banyak aspek yang juga umum diajarkan, mulai dari tingkat TK, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Itu juga diajarkan. Yang biasa populer kita dengar adalah rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Nah, ini beberapa aspek yang ada di dalam Islam. Nah, kemudian juga di dalam agama Islam juga terdapat ajaran-ajaran seperti misalnya ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Akidah itu berhubungan dengan ilmu kalam, kemudian syariah itu berhubungan dengan fikih, dan di dalam fikih itu ada beberapa mazhab-mazhab, kemudian akhlak tasawuf itu berhubungan dengan ilmu akhlak. Nah, saudara sekalian, kalau yang tadi kita sempat menjelaskan tentang berbagai macam unsur-unsur agama dan Islam, maka sebenarnya di dalam Islam pun juga mengandung unsur-unsur sebagaimana yang kita sampaikan pada pengertian agama sebelumnya. Pertama, ada kekuatan gaib. Kemudian ada juga keyakinan manusia tentang hari ini dan hari yang akan datang atau hari akhirat. Kemudian ada kebahagiaan, kesengsaraan, ada reward and punishment, ada pahala, ada juga dosa atau hukuman, ada kebaikan dan kejahatan, keburukan, ada juga benar dan salah. Kemudian ada ritual, ada kesucian, ada klaim kebenaran, ada penganut, dan lain sebagainya. Ini fenomena yang juga umum di dalam agama. Begitu juga
Anda juga akan bisa menjumpai di dalam Islam. Nah, bagaimana tentang studi Islam itu sendiri? Saudara-saudara kalian, terkait dengan studi Islam adalah kajian Islam atau yang biasa dalam bahasa populer di kalangan masyarakat barat itu adalah dirosah Islamiyah. Atau dalam bahasa yang lebih umum, studi Islam adalah kajian agama Islam tentang aspek-aspek keislaman masyarakat dan budaya Islam. Nah, saudara sekalian, bagaimana tentang ruang lingkup dari studi Islam itu sendiri? Kita bisa melihat bahwa ruang lingkupnya memang cukup luas. Ini lagi-lagi kembali pada pengertian yang disampaikan oleh para ilmuwan Barat, Wadenberg misalnya. Dia menjelaskan bahwa studi Islam atau kajian Islam itu meliputi kajian normatif Islam. Kemudian yang meliputi di dalamnya ada tafsir Al-Quran, ada ilmu hadis, ada fikih, ada teologi, metafisik, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah kajian non-normatif Islam. Ini juga meliputi ini juga yang dilakukan di dalam perguruan tinggi, yang diantaranya adalah mengapa Islam menjadi ajaran, apa saja yang terus berkembang dalam Islam, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah pelaku kajian Islam. Itu bisa kita lihat bahwa ternyata pelaku pengkaji Islam itu bukan dari kalangan Muslim semata, tetapi juga dari kalangan non-Muslim. Banyak tokoh-tokoh dari kalangan masyarakat Barat yang juga mengkaji tentang Islam, atau masyarakat Timur non-Muslim yang juga melakukan kajian itu. Misalnya Wa'il bin Khalaq misalnya, dia fokus pada sejarah dan filsafat hukum Islam, padahal dia sebagai seorang non-Muslim. Kemudian juga ada Toshiko Jusu, ada juga Suchiko Murata, ada juga Ignaz Goldziher, ada Yusef Shah, dan lain sebagainya. Nama-nama yang terakhir ini sebagian di antara adalah mereka tidak menganut agama Islam, tetapi mereka memiliki perhatian serius terhadap perkembangan keislaman, terutama pada bidang normatif Islam yang pertama ini. Kemudian kajian non-normatif atas berbagai aspek keislaman yang berhubungan dengan budaya dan masyarakat Muslim, misalnya sejarah Islam, literatur, sosiologi, antropologi budaya, dan seterusnya. Dan inilah ruang lingkup yang terus akan dikaji dalam Islam, yang nanti pada poin-poin yang terakhir saya akan lihatkan pada saudara sekalian dalam bentuk tabel. Nah, kemudian mengapa studi Islam itu dilakukan? Saudara sekalian, tujuan daripada studi Islam itu dilakukan adalah apa? Memberi bekal, kerangka dasar untuk memahami aspek-aspek Islam dan masyarakat Islam. Yang kedua, memberi bekal kerangka dasar untuk membedakan antara Islam sebagai gejala budaya dan Islam sebagai gejala sosial, memilah aspek isi studi Islam. Kemudian tiga, memberi bekal kemampuan analisa yang hendak digunakan. Nah, saudara sekalian, mengapa ini penting? Karena memang tidak sedikit di kalangan masyarakat ketika mereka belajar agama, kadang-kadang mereka tidak bisa membedakan mana Islam sebagai gejala budaya dan mana Islam sebagai sebuah doktrin. Sehingga kadang-kadang ada semacam pemaksaan dari sebagian kalangan masyarakat yang ingin menganggap, yang kemudian memberikan penilaian bahwa mereka yang tidak segolongan itu dianggap keluar dari Islam dan seterusnya. Nah, saudara sekalian, ini adalah beberapa pengertian mengenai pengertian tentang studi Islam, yang kedua tentang ruang lingkupnya itu sendiri. Nah, terkait dengan bagaimana kita melakukan kajian studi Islam, saudara sekalian, di dalamnya ada sejumlah pendekatan yang itu mengikuti teori-teori terbaru yang berkembang di dunia Barat sejak beberapa puluh tahun terakhir. Di antara poin-poin itu tersebut adalah satu, pendekatan normatif. Yang kedua, pendekatan semantik. Yang ketiga, pendekatan filologi. Ada juga hermeneutika, ada analisis diskurs atau kemudian pendekatan wacana, ada teologis, ada yuridis, psikologis, kemudian ada juga historis, antropologis, sosiologis, filosofis, fenomenologis, dan juga sufisme. Kalau kemudian ini yang kemudian dalam bahasa yang kalau kita meminjam istilah filsafat ilmu tadi, poin-poin pendekatan ini yang kemudian kita jadikan sebagai objek formal. Sementara yang ada di sini tadi, apapun yang terjadi pada dunia Islam itu yang kemudian kita sebut sebagai objek material. Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai objek formal. Nah, saudara sekalian, secara sederhana hal itu bisa Anda lihat pada tabel sebagaimana yang bisa Anda lihat berikut ini. Saya tidak tahu ini tabelnya terlalu kecil, tapi sekurang-kurangnya bahwa kita bisa melihat bahwa umat Islam
berdasarkan kepada Al-Quran, hadis, ini akan memunculkan doktrin-doktrin. Kemudian dari doktrin-doktrin ini juga memunculkan peradaban dunia Islam. Dari peradaban ini kemudian memunculkan golongan-golongan keagamaan. Kemudian dari ini juga memunculkan ajaran dan perkembangan keilmuan. Yang semuanya ini ada, mohon maaf saya harus agak mendekat, ada iman atau akidah, ada Islam, ada ihsan, kemudian ada juga kelompok-kelompok di dalam masyarakat, ada yang namanya tarikh, ada kalam, kemudian ada tafsir, ada hadis dan seterusnya. Yang saya tulis miring atau bukan miring, tegak lurus ini merupakan, dalam kajian studi Islam kita sebut sebagai objek material. Nah, adapun yang ada di sebelah sini yang saya yang saya kasih tunjuk merah ini, filsafat normatif secara antropologi, ini yang kemudian kita sebut sebagai objek formal, kacamata atau sudut pandang untuk melihat fenomena yang ada di dalam masyarakat. Inilah saudara sekalian, poin-poin penting. Satu, terkait dengan apa itu studi Islam, kemudian bagaimana ruang lingkup studi Islam, dan yang ketiga adalah bagaimana pendekatan studi Islam yang bisa digunakan. Tentu saja ke depan kemungkinan akan muncul berbagai macam pendekatan-pendekatan lain yang mungkin bisa digunakan untuk kembali mengungkap tentang fakta-fakta atau keyakinan-keyakinan yang terjadi di kalangan masyarakat muslim. Demikian penjelasan ini saya sampaikan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.